Salam selamat pagi anak-anakku sekalian yang berada di rumah. Salam sehat untuk kita semua dan salam jumpa kembali hari ini, hari Sabtu 6 Februari tahun 2021. Kita ada kembali dalam ibadat pembinaan rohani pagi hari ini. Ibu sangat-sangat berharap bahwa anak-anak sekalian berada dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa berdoa. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk ada dalam ibadah pembinaan rohani pagi ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Thomas Jo. Dan pada pagi hari ini yang bertugas memimpin ibadah pada saat ini saya Ibu Linda dan pemain musik Pak Agus. Salam kenal untuk anak-anak kelas 7. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi pujian Pertolonganmu. Dengan penuh ungkapan syukur kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kita ada sampai dengan saat ini itu karena kemurahan Tuhan yang Dia masih berikan kepada kita semua. Angkat hati, syukuri semua yang Tuhan buat bagi hidupmu, dan yakin bahwa masa depanmu itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru dan orang tua yang berada di rumah, mari kita satu hati
kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami imani di dalam anakmu Yesus Kristus, terima kasih hari ini Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu lamanya. Kami dapat melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar kami dengan baik. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini melanda dunia, tapi kami masih bersyukur kepada Tuhan karena Engkau masih begitu sangat amat baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami telah ada dalam ibadah pagi ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami, sehingga ibadah yang kami laksanakan pada saat ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Guru kami yang agung itu kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Sambil anak-anak mempersiapkan Alkitab, ambil sikap doa yang baik. Siapkan hati dan kehidupanmu untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan sebentar. Bapak Thomas Jo. Kepada Bapak kami persilahkan. Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat mulia Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena begitu besar kasih setia daripada Tuhan memelihara, melindungi kami, sehingga sampai pagi hari ini kami tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, namun tidak kurang suatu apapun. Itu semata-mata bukan karena kekuatan dan kebolehan kami, itu karena penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan yang selalu menyertai kami dari waktu ke waktu. Bahkan pada hari yang ke-37 tahun 2021 ini, kami keluarga besar SMP Negeri 2 Kupang masih berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih atas penyertaan daripada ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jauhkan daripada kami kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan yang akan mengalihkan konsentrasi kami terhadap firman. Juga urati hamba-Mu yang berdosa ini dari segala kesesatan, agar firman yang disampaikan sebentar tidak menyalahi firman-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat dan akal budi kepada hamba-Mu yang sangat berdosa ini. Inilah doa dan pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu guru dan anak-anak, memang kita masih dalam masa pandemi. Sudah hampir 1 tahun, kurang 1 bulan sedikit kita sudah 1 tahun dilanda pandemi COVID-19. Di 216 negara yang melanda kita dengan penyakit ini, dan hampir semua orang berdoa supaya penyakit ini berlalu atau hilang, tapi namun Tuhan belum menjawab. Ingat, walaupun kita berdoa siang dan malam, kalau Tuhan belum bisa menjawab, tidak bisa. Jadi sebagai umat yang beriman, kita tetap berdoa. Kapan Tuhan menjawab doa kita, kita ya dan amin. Tapi toh pun belum menjawab, kita tetap berada dalam Tuhan sebagai umat yang beriman. Pagi hari ini anak-anak, tanggal 6 Februari 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Teks ini di kalangan atau di gereja-gereja non karismatik biasanya setiap bulan bahkan setiap minggu dibacakan sebagai berita anugerah bagi jemaat-jemaat. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan mendengarkan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat saja cukup kita renungkan bersama. Dari teks di atas atau dari ayat di atas, ada beberapa hal yang kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, kasih Allah itu besar. Kita tahu Allah itu sudah maha besar, sudah maha kuasa, tapi kasihnya besar. Hal yang kedua, pada pemilik kasih itu. Hal yang ketiga, pada kasih itu sendiri. Hal keempat, pada pemberian dari kasih itu. Hal yang kelima, respon kita terhadap kasih itu. Hal pertama, kasih Allah itu besar. Bapak Ibu guru dan anak-anak dan orang tua yang ada di rumah, memiliki kasih saja sudah dianggap besar, apalagi kalau kasihnya sudah besar. Karena kasih itu lebih besar dari segala hal yang ada di dunia ini. Nanti kita bahas di ayat-ayat berikut. Yang pertama kita mulai, yang kedua pada pemilik kasih itu. Allah adalah maha besar dan maha kasih, dan kasih yang diberikan kepada manusia adalah kasih yang besar. Misalnya Bapak Ibu guru atau saya dikasihi oleh orang-orang besar dan memberikan sesuatu, betapa bangganya kita. Misalnya
seorang wali kota atau seorang bupati mengasihi kita atau mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu, dan memberikan sesuatu. Betapa bangganya kita kalau dikasihi oleh orang-orang besar, misalnya seperti yang saya katakan tadi, seorang wali kota atau seorang bupati. Bahkan seorang gubernur mengasihi kita dan memberikan sesuatu. Seorang menteri mengasihi kita dan memberikan sesuatu kepada kita. Betapa bangganya kita. Bahkan seorang presiden mengasihi kita dan memberikan sesuatu. Luar biasa itu kalau orang-orang besar mengasihi kita. Betapa senangnya kita kalau ada orang-orang besar yang mengasihi kita dan memberikan kita sesuatu. Hal yang ketiga, pada kasih itu sendiri. Misalnya, jika kita melakukan pelanggaran di jalan raya, lalu kita ditilang oleh polisi, dan kita memberikan sejumlah uang atau memberikan uang kepada polisi itu, dan itu kalau kita bandingkan itu bukan kasih, karena melakukan pelanggaran sehingga kita memberikan sesuatu. Kasih itu lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, melampaui segala hal. Mari kita baca di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi bayangkan, Rasul Paulus bilang, biar mempunyai bahasa roh, mempunyai pengetahuan, mempunyai iman untuk memindahkan gunung, kalau tidak mempunyai kasih tidak ada guna. Bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar pun atau untuk dibunuh tanpa memiliki kasih tidak ada guna. Dikatakan juga kasih adalah hal yang terbesar di dunia ini. Mari kita baca di 1 Korintus 13 adalah 3 dan 8 yang berbunyi, ayat 8 dan 13 ya. Ayat 8 berbunyi, kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih itu tetap ada. Ayat yang 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi di antara iman, pengharapan, dan kasih adalah iman yang paling besar. Yang keempat, pemberian dari kasih itu. Pada pemberian dari kasih itu, yang diberikan Allah kepada manusia adalah anaknya sendiri yang tunggal, yang dikasihi untuk dibunuh. Sekali lagi, Allah memberikan anaknya kepada manusia yang sangat dikasihi, bukan untuk diapa-apakan, untuk dibunuh. Mari kita baca Matius 20 ayat 28 yang berbunyi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Misalnya
ada seorang ayah atau ada seorang, kalau saya misalkan si A mempunyai anak 10 atau mempunyai anak 10 orang, lantas seorang atau si B meminta salah satu dari anaknya yang 10 itu untuk disekolahkan dan dicarikan pekerjaan yang layak untuk anak itu, pasti orang tua itu berikan anaknya karena untuk hal-hal atau untuk tujuan yang baik. Tetapi kalau si B meminta anak si A itu untuk dibunuh, pasti tidak mau. Atau mungkin untuk kita juga, kalau ada saudara kita yang anaknya banyak, baru ada saudara yang lain minta untuk disekolahkan, untuk dicarikan pekerjaan atau untuk tujuan yang baik, pasti mau. Tapi kalau minta itu dibunuh, tidak mungkin mau. Tapi Allah mau memberikan anaknya yang sangat dikasihi dan untuk dibunuh, untuk kita manusia. Tetapi anak tunggal Allah yang dikasihi mati untuk menebus dosa. Mari kita baca Roma 5 ayat 8 yang berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mati untuk kita karena untuk kita umat yang berdosa ini. Matius 17 ayat 5 berbunyi, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi bayangkan Bapak Ibu dan anak-anak, anak Allah yang tunggal yang dikasihi diberikan kepada kita manusia, bukan untuk kita puji, untuk dibunuh. Dibunuh untuk apa? Untuk menebus dosa kita, karena kita ini umat manusia yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seluruh orang di dunia ini yang merupakan keturunan Adam dan Hawa adalah berdosa dan sudah putus hubungan dengan Allah. Dengan kata lain, mati rohani. Kalau mati rohani, ya tidak bisa apa-apa dengan Allah. Perlu ada seorang perantara yang sedarta, karena manusia yang jatuh ke dalam dosa perlu seorang manusia. Kalau memang Bapak Ibu guru kalau sering lihat di YouTube itu, mana Allah orang Kristen jadi manusia menyembah manusia, banyak perdebatan. Tadi malam juga saya masih dengar di YouTube. Oleh karena manusia yang berdosa butuh seorang manusia. Tapi ingat, syaratnya manusia itu tidak boleh berdosa supaya menjadi tebusan bagi kita. Kalau berdosa ya sama dengan kita juga tidak berguna. Oleh karena itu Allah mengasihi kita, berikan anak yang tunggal turun ke dalam dunia ini dalam rupa manusia 100%. Dan ada yang mengatakan, bilang kamu orang Kristen sembah manusia. Tidak. Di dalam Kristus memang dia manusia 100%, manusia Allah 100%, dan Yesus tidak kehilangan kealahannya. Walaupun dia mati di Golgota untuk menebus dosa kita, mati sebagai manusia, Allah tidak mati. Ada yang bertanya begini, kok Allah kok bisa mati? Yang mati di Golgota itu bukan Allahnya, tapi manusia Yesus yang tidak berdosa itu untuk tebus kita, karena Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, bagi anak-anak dan Bapak Ibu guru yang masih ragu-ragu percaya Yesus, percaya sekarang. Sebab kalau kita mati kedapatan tidak percaya kepada Yesus, kebinasaan. Banyak orang yang bilang memang lu punya Allah Yesus itu, lu mati seperti kau juga tidak akan masuk surga. Biar saja. Tapi yang penting kita yakini bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita untuk menebus kita yang umat manusia yang berdosa ini. Hal yang kelima, respon kita terhadap kasih itu. Dari kasih yang terbesar itu ada undangan untuk kita percaya kepada Yesus.
Jadi dari Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidupnya, itu merupakan undangan bagi kita. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, janganlah gelisah hatimu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Penerimaan pada undangan itu, Bapak Ibu guru dan anak-anak, ada pembebasan yang besar. Jadi kalau ada undangan kita terima, kita pergi. Tapi penerimaan terhadap undangan ini ada pembebasan yang besar, yaitu hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 berbunyi, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Hidup kekal adalah milik yang terbesar bagi kita. Penolakan akan undangan ini akan menuai kebinasaan, atau dengan kata lain mendapat hukuman yang kekal, yaitu masuk neraka sampai selama-lamanya dan tidak bisa keluar. Ada orang yang bilang kalau masuk neraka ini berdoa bisa keluar berpindah ke surga, itu omong kosong. Banyak orang yang bilang kalau dosanya sedikit nanti masuk seperti celup di neraka, baru kalau sudah habis dia punya dosa pindah baru masuk surga. Itu berita omong kosong itu. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 18 berbunyi, barang siapa percaya kepada Yesus atau kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi tidak percaya, barang siapa tidak percaya kepada Yesus sudah berada di bawah hukuman. Banyak orang yang jadi malahkan ada seorang mengaku seorang majelis di evangelis di YouTube itu mengatakan Tuhan Yesus nikah dan dia mau bawa uang berapa. Woi, saya mau isi amplop berapa karena Yesus menikah. Sadis betul bapak mama dan anak-anak mengatakan begitu, bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, dan dia mengatakan dia mau isi amplop berapa untuk menghadiri pernikahan Tuhan Yesus. Itu penghinaan luar biasa itu. Kalau Bapak Ibu buka di YouTube itu ada itu orang, dan sudah ditanggapi oleh Pak Deking Gadas, itu dia punya omong, tapi dia tidak mau menantang, dia lari. Bapak Ibu guru dan anak-anak, sebagai umat yang beriman, yang kita kalau masih ada yang ragu-ragu atau masih ada yang belum terima Yesus secara sungguh-sungguh, terimalah sekarang. Sebab musim pandemi ini hampir setiap hari, setiap jam banyak orang meninggal. Syukur-syukur kalau orang itu sudah percaya Yesus. Tidak percaya, terima hukuman yang kekal. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada-Mu ya Allah. Kami telah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya firman yang singkat ini dapat memberkati kami dengan firman-Mu, dan oleh karena itu kiranya Tuhan memberkati kami yang mendengar, baik anak-anak di rumah, Bapak Ibu guru. Tuhan tolong mereka agar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Inilah doa dan pengharapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih untuk Bapak Thomas yang telah berdoa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Doa kami, Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap aktivitas dan pelayanan yang dilaksanakan. Anak-anak yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu guru dan orang tua yang ada di rumah, kita akan mendengarkan pujian solo yang akan dinyanyikan oleh Ibu Grace Sare. Kepada Ibu kami persilahkan. Bapak Ibu guru, para orang tua,
dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sehati, kita mengambil posisi doa, kita berada di hadirat Tuhan, dan mari kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Allah kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang begitu indah bagi kami. Kami diperkenankan untuk hadir di hadirat-Mu saat ini. Engkau memberikan kami hari baru. Engkau memberikan kami kehidupan, dan kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami pada hari ini. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami semua. Sungguh ya Tuhan, kami seperti seorang Nikodemus yang ada dalam bacaan hari ini dalam perikop firman Tuhan. Kami senantiasa berpikir yang realitas saja. Kami tidak sanggup memahami rencana Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak mampu memahami yang lebih dalam dari firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengartikan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi-Mu lebih dari segalanya yang ada pada kami. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami siapapun Tuhan, tanpa membeda-bedakan, karena Engkau telah mengasihi kami tanpa membeda-bedakan kami, siapapun kami ya Tuhan. Engkau mengangkat kami dari segala lumpur dosa kami, mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Bukti dari kasih-Mu ya Tuhan, bahwa hari ini Engkau memberikan kami hidup. Hari ini kami diberi kesempatan untuk berkarya. Ya Bapa di surga, firman-Mu ini mengingatkan kami agar kami membiaskan kasih Tuhan dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan, Engkau telah memilih mereka memimpin negara ini, khususnya bagi Bapak Presiden dan Wakil, dan semua orang atau semua hamba-hamba Tuhan yang menjalankan roda pemerintahan ini, yang membawa kebahagiaan bagi kami semua sebagai masyarakat atau sebagai warga negara. Tuhan, berkati mereka dengan roh hikmat-Mu, supaya ketika melakukan kebijaksanaan atau keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dapat bermanfaat bagi kami sebagai warga negara. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih Maha Murah, kami berdoa bagi PLT Kepala Sekolah
di lembaga ini, Bapak dan Bunga. Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu secara pribadi dalam menjalankan tugas-tugasnya di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu di tengah-tengah keluarga, sehingga lewat hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap tugas dan pekerjaannya. Kami berdoa bagi kami semua guru tetap maupun tidak tetap, bagi semua Bapak Ibu pegawai tetap maupun tidak tetap, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Kami percaya bahwa Tuhan terus memelihara hidup kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi para orang tua di rumah yang senantiasa mendukung lembaga ini, mendukung setiap anak-anak kami dalam belajar. Tuhan, tolonglah mereka, berkatilah mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka sebagai orang tua sungguh melayani anak-anak yang ada di rumah yang Tuhan percayakan kepada mereka, membimbing dan mengasuh mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa bagi setiap anak-anak kami dari setiap jenjang kelas 7, 8, dan 9. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan menolong mereka, memberi semangat hidup, memberi semangat belajar demi masa depan mereka nanti. Ya Bapa di surga, kami berdoa sekali lagi bagi tugas dan pekerjaan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, berkatilah kami semua, supaya kami dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan kami penuh tanggung jawab, bukan hanya pada diri kami sendiri, tetapi juga teristimewa kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam setiap tindak tanduk kami banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu pada saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas semua kesalahan dan dosa kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami berdoa hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang menolong kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami terus menyapa Allah Bapa surgawi, dan dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami memohon ya Bapa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Adel yang telah berdoa bagi kita. Tuhan memberkati Ibu dalam setiap aktivitas pelayanan, dan juga Ibu Grace yang tadi sudah menaikkan pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian Kupandang Hari Esok.
bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Anak-anak, Bapak Ibu guru dan orang tua, terima kasih telah mengikuti ibadah pembinaan rohani pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadah pembinaan rohani minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Shalom.